Bab 191. Zuoqi memandang Jun Yunsue dengan tenang, dan berkata, "Saya pikir Tuan dia mengatakannya. Hal terpenting bagi Anda sekarang adalah lulus kompetisi Wuzongtai. Segala sesuatu yang lain harus dikesampingkan." Jun Yunsue menarik napas dalam-dalam. Dia menyentuh sengatan dari cubitan di lehernya, dan mengepalkan satu tangan. Seperti Hesang, Zuoqi tidak mudah ditipu. Meskipun dia dapat memiliki apapun yang dia inginkan, tidak satupun dari mereka akan membunuh Jun Jiu untuknya seperti yang dilakukan Tu Yun. Dia dengan jelas memanggil tuan mudanya, dan sikapnya juga hormat. Tapi, dia membuat serangkaian tugas untuk diselesaikannya. Jun Yunsue sangat tidak mau. Jika Zuoqi baru saja membelanya, Jun Jiu tidak akan begitu sombong dan mencekiknya dengan lancang. Melihat ekspresi Jun Yunsue, Zuoqi sedikit menyipitkan matanya. Dia berjalan dan berdiri di depan Jun Yunsue, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan muda, Anda belum melihat Ye Xingjun. Tetapi jika Anda ingin Ye Xingjun menaklukkan Anda harus memiliki keberanian seorang jenderal. Hanya setelah Anda lulus kompetisi, Anda dapat memenuhi syarat untuk melihatnya." Petik 2. Ketika saya melihat mereka, apakah mereka akan digunakan oleh saya? Semua yang Jun Yunsue pikirkan di dalam hatinya adalah untuk menggunakan dan merebut kekuasaan. Zuoqi mengerutkan kening, tapi dia masih menahan diri. Dia tidak menjawab pertanyaan Jun Yunsue, tetapi berkata, "Jika Anda bisa mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi Wuzongtai, Tuan He dan saya dapat menjadikan Anda murid tertutup dari penguasa Wuzong. Statusnya luar biasa. Ketika saatnya tiba, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu takut tidak akan bisa melakukannya?" Mata Jun Yunsue berbinar saat mendengarnya. "Benarkah, Zuoqi? Tentu saja itu benar. Bagaimana aku bisa berbohong padamu, Tuan muda?" Petik 2. "Oke, aku pasti akan membuatmu terkesan. Jenius yang sebenarnya hanya aku, Jun Yunsue." Sue menyingkirkan keengganan dan kebencian di wajahnya. Memutar kepalanya dan berjalan dengan penuh semangat menuju jalan menuju tujuannya. Apa itu kegagalan sesaat? Selama dia menjadi murid tertutup sang penguasa, dia akan berada di atas puluhan ribu orang di 5 sekte. Saat itu, jika kamu ingin membunuh Jun Jiu, kamu hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun untuk melakukannya. Memikirkan hal ini, Jun Yunsue merasa lega. Tapi dia tidak melihatnya, punggungnya menghadap Zuoqi Hou. Zuoqi melihat betapa jijik dan tidak senangnya dia. Jun Yunsue ini seperti ibunya, Sangguan Yirong, serakah dan tidak tahu malu. Ibunya berbohong kepada mereka tentang berbaris di malam hari selama lebih dari 10 tahun, dan sekarang Jun Yunsue masih ingin menggantikan tuan muda, melakukan kejahatan dan memamerkan kekuatannya. Niat membunuh melintas di mata Zuoqi. Jika bukan karena rencana Hesang, bagaimana dia bisa mentolerir Jun Yunsue sebagai barang palsu? Memikirkan rencana masa depan Hesang, Zuoqi merasa seolah-olah dia bisa menahan napas dari lubuk hatinya, membuatnya tidak nyaman. Bangun momentum untuk Jun Yunsue dan dorong dia ke puncak. Inilah yang harus dinikmati tuan muda, tetapi sekarang dia akan memberinya yang palsu. Saya hanya berharap rencana mereka berhasil dan Jun Yunsue benar-benar dapat memancing orang gelap itu. Zuoqi menarik napas dalam-dalam, semuanya untuk keselamatan tuan muda. Biarkan Jun Yunsue, yang palsu, menjadi sombong untuk sementara waktu. Semakin tinggi dia berdiri, semakin keras dia jatuh. Sekarang dia akan memuntahkan apapun yang dia telan. Petik 2. Dalam 1 jam, semua orang tiba di tempat tujuan dengan lancar dan tepat waktu. Mereka terengah-engah karena kelelahan, tetapi mereka tidak menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Melihat ke kiri dan ke kanan, menunggu murid Wuzong datang. Saya tidak tahu siapa yang berseru, "Kami datang." "Kakak 9, orang-orang dari Wuzong ada di sini." "Hei, bukankah itu Gusong?" Jun Xiaolei berteriak kaget. Jun Jiu dan Yun Qiao mendongak bersama. "Saya melihat bahwa di antara 5 tim, ada 2 orang yang mereka kenal. Salah satunya adalah Wu Shang dan yang lainnya adalah Gusong." Mereka berdiri di belakang seorang lelaki tua, satu di kiri dan satu di kanan. Melihat mereka, Gusong mengedipkan mata dengan sembrono. Sepertinya masih sangat mengecewakan. Yun Qiao tersenyum. "Tampaknya Gusong tidak membohongi kita. Dia benar-benar anggota dari 5 sekte. Tapi aku tidak tahu salah satu dari 5 sekte yang menjadi muridnya." Petik 2. Hunyuan Zong, jawab Jun Jiu. Jun Xiaolei dan Yun Qiao terkejut.
Jun Xiaolei memimpin dengan bertanya, apakah Gusong memberitahu Sister Jiu? Jun Jiu mengaitkan bibirnya, tidak. Kecuali bahwa dia jelas bukan murid Chang Haizong, Jianzong dan Danzong. Menurutmu apa Tian Wuzong yang tersisa dan Hunyuan Zong? Dari sekte mana dia berasal? Yun Qiao, itu pasti milik Hunyuan Zong. Gusong sangat tidak menyukai Tian Wuzong, jadi dia tidak bisa menjadi murid Tian Wuzong. Petik 2. Jadi jawabannya jelas. Jun Jiu adalah di kerajaan Tianzong sejak awal. Gusong mengakui bahwa dia adalah anggota Wuzong. Jun Jiu menebak dari sekolah mana dia berasal. Tapi masih dekat, Jun Jiu tidak tahu detail identitas Gusong. Membandingkan reaksi mereka, ekspresi Wuxiang jauh lebih kaget saat melihat Gusong. Karena dia akhirnya ingat siapa Gusong. Terkejut dan terpana, Wuxiang menatap Gusong beberapa kali. Mau tidak mau bertanya, Junior Brother Gusong, apa yang kamu lakukan di kerajaan Tianzong? Mencari Jun Jiu. Mengapa kamu mencari Jun Jiu? Junior Brother Gusong, aku bisa memberitahumu. Mereka yang datang ke Danzong kami pasti tidak akan pergi ke Hunyuan Zong Anda. Dia pergi ke Hunyuan Zong Anda, sungguh menyia-nyiakan bakat. Ini juga membuang-buang waktu, itu tidak sepadan. Wuxiang berdiri teguh, tampak seperti Jun Jiu pergi untuk memperbaiki Danzongnya. Gusong tidak membantah. Dengan sedotan di mulutnya, dia menyeringai. Jun Jiu berkata jangan pergi ke Danzong. Wuxiang patah hati. Ekspresi wajah Wuxiang berubah beberapa kali sebelum akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berkata, kemana Jun Jiu pergi jika kamu tidak pergi ke Danzong? Hei, saudara Wuxiang, menyerahlah. Bahkan jika Jun Jiu pergi ke Tian Wuzong, dia tidak akan pergi ke Danzongmu. Sekarang, jangan bicara. Gusong langsung memblokir live dalam kata-kata Wuxiang. Dia menunjuk pria tua yang berhenti di depan mereka. Jenggot dan rambutnya semuanya putih, dan rohnya abadi. Pria tua itu terus berjalan dengan mata terpejam, tetapi dia tidak berhenti sejenak. Setiap orang yang melihatnya kagum dan berpikir itu luar biasa. Orang tua itu berkata, kalian semua adalah pemenang kuota benih 3 tahun 10 negara, total 42 orang. Dengarkan baik-baik, nama saya Tuki, sesepuh Hunyuan Zong. Saya adalah pemenang Wuzong Tai kompetisi. Orang yang bertanggung jawab. Aturan, orang tua ini hanya akan mengatakannya sekali. Mendengar ini, semua orang langsung menajamkan telinga. Dengarkan Tuki berbicara dengan tenang. Tuki membuka tangannya, dan cahaya biru redup berkedip di telapak tangannya. Sebatang tanaman mirip rumput dengan bentuk yang indah muncul di tangan Tuki. Tuki berkata, ini adalah kunci bagimu untuk melewati level Dong Die Hua. Kunci untuk melewati level Dong Dai Hua. Jun Jiu dengan tajam membedakan dan menganalisis keduanya. Kata-kata Tuki memberinya intuisi. Kali ini permainannya berbeda dari dugaan mereka. Semua, kamu akan memasuki ilusi labirin. Kamu hanya dapat meninggalkan ilusi jika kamu mendapatkan daisi musim dingin. Kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki 5 sekte dan menjadi murid resmi. Sekarang semuanya, masuk, cepatlah, jangan buang waktu. Tuki akhirnya membuka mata, semua orang terkejut melihatnya. Setelah Tuki membuka matanya, ada formasi tambahan di alun-alun yang luas dan kosong itu. Formasi bersinar dengan cahaya biru redup, dan setiap kali seseorang masuk, cahaya menyelimuti dan menutupi seluruh tubuh mereka. Apakah ini labirin? Jun Jiu melangkah masuk. Menyaksikan cahaya biru memanjat tubuhnya dengan takjub dan penasaran. Bab 192. Rasanya seperti dilapisi dengan lapisan air dingin, dengan lembut menyelimuti seluruh tubuh. Pada saat ini, Tuki berkata lagi, siapapun yang menjadi nomor 1 di 10 kerajaan akan mendapatkan petunjuk tentang Dong Die Hua. Tangannya terasa panas. Jun Jiu melihat ke bawah dan melihat lapisan benang sutra emas melilit pergelangan tangannya. Itu sangat menarik dan menyilaukan, dan banyak mata langsung menatapnya. Melihat ke kiri dan ke kanan, dia melihat bahwa Murong Nanjin, Yan Hai dan Bu Suying juga memilikinya. Mata Jun Jiu redup. Di permukaan, tampaknya menjadi hadiah untuk tempat pertama di 10 negara, tetapi justru membuat mereka menjadi sasaran kritik publik. Ini tentang petunjuk Dong Dai Hua, bahkan sebelum mereka mulai, mereka menjadi target. Saat benang emas dililitkan, sebuah kalimat muncul di benak Jun Jiu. Jun Jiu bergumam, Dong Die Hua tidak ada di tanah. Tidak tumbuh di tanah. Di mana itu akan tumbuh? Spekulasi belum mencapai kesimpulan, dan mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap cahaya.
Tuki berkata dengan suara rendah, sudah dimulai. Kakek Tuki, apakah bunga aster musim dingin ini mudah ditemukan? Melihat Junjiu dan yang lainnya hilang, Gusong mau tidak mau melihat Tuki dan bertanya. Tuki kembali menatap Gusong dengan sedikit senyum di wajahnya. Dia berkata, sulit menemukan bunga daisy musim dingin. Ini adalah kompetisi, dan hanya pemenang yang memenuhi syarat untuk menjadi murid dari 5 sekte. Ada apa, Gusong? Siapa yang kamu suka? Bukankah saya mengatakan ada 3 orang? Apakah itu teman saya? Bagaimana saya bisa jatuh cinta dengan seseorang? Gusong tidak bisa tertawa atau menangis. Dia juga melihat Tuki mengangkat tangannya untuk membuat taktik, dan 3 sinar cahaya dipisahkan dari ilusi labirin. Salah satu dari mereka berhenti di depan mereka, dan 2 lainnya terbang ke puncak gunung yang tinggi. Tuki meraih cahaya dan melantunkan mantra, dan cahaya itu tiba-tiba terbuka dan berubah menjadi tirai air cermin. Di tirai air, sosok semua peserta kompetisi melintas satu persatu. Gusong tidak sabar untuk berbicara, pergi dan temui Junjiu. Tuki sepertinya sangat memanjakan Gusong. Dia tidak menolak apa yang dia katakan, dan langsung membalikkan gambar tirai air cermin kembali ke Junjiu dengan jentikan lengan bajunya. Sementara Wuxiang sedikit iri pada Gusong, dia juga menatap tirai air di cermin dengan konsentrasi. Saya melihat Junjiu berjalan ke pintu masuk labirin, dan dinding labirin biru yang tinggi membuatnya sangat mungil. Melihat sekeliling, Junjiu sedikit menyipitkan matanya. Dia agak terkejut, agak penasaran, dan agak lucu. Ini adalah susunan ilusi labirin. Apakah itu susunan ilusi, atau labirin sungguhan? Atau apakah itu hanya susunan teleportasi yang membawa kita ke tempat lain? Menebak, Junjiu mengulurkan tangan dan menyentuh dinding. Nuansa tentakel sangat nyata, dia bisa merasakan basahnya lumut dan mencium bau tanah di bawah kakinya. Mulut Junjiu melengkung lagi. Dia terus berjalan, wus. Suara menembus udara, itu senjata tersembunyi. Lubang besar terlihat di dinding biru hijau, dan panah besi yang membusuk dan berkarat terbang menuju Junjiu baris demi baris, tanpa henti. Junjiu berbalik dan melompat mundur, panah besi itu menembus dalam-dalam ke tanah di belakangnya. Dengan kekuatan besar, ekor panah berdengung dan bergetar. Jika kekuatan ini ditembakkan, itu akan ditembakkan secara langsung. Junjiu mundur cukup jauh, dia melihat ke depan. Deretan panah besi memblokir semua jalan di depan. Di luar tirai air cermin, Tuki mengelus janggutnya. Melewati mekanisme adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memasuki labirin. Jika kamu tidak bisa melewatinya, kamu telah gagal. Petik 2. Junjiu pasti bisa melewatinya. Gusong sangat yakin. Tuki meliriknya, dan berkata, Gusong, pintu masuk ke mekanisme ini adalah yang paling sulit. Petik 2. Kakek Tuki, kamu hanya harus menonton. Junjiu pasti bisa lewat. Jika orang lain tidak bisa, dia harus. Gusong sangat yakin pada Junjiu. Lihat lagi. Lalu lihat Junjiu berdiri di pintu masuk, mengelus dagunya seolah sedang memikirkan cara menuju ke sana. Setelah memikirkannya, dia menjentikkan beberapa jarum perak. Wosh wosh, coke, barisan panah besi lainnya. Salah satu jarum perak terbang jauh, dan bahkan mengaktifkan mekanisme lapisan kedua. Itu adalah bayonet spiral, yang muncul dari dan memotong dinding dan tanah, sangat tajam dan ganas hingga membuat kulit kepala orang mati rasa. Ada pintu masuk yang tak terhitung jumlahnya di Magic Aremaze, di antaranya pintu masuk mekanisme selalu dianggap sebagai tingkat yang paling sulit. Junjiu muncul di sini, dan banyak orang di luar tirai air cermin meratapi nasib buruknya. Di puncak gunung, beberapa orang yang duduk di aula menghela nafas dengan cara yang sama. Salah satu lelaki tua berkata, dia adalah tangan suci Junjiu, anak yang sangat direkomendasikan Wuxiang kepada lelaki tua itu. Sayang sekali dia tidak beruntung, dan tidak ada yang pernah bisa melewati pintu masuk mekanisme ini. Itu normal untuk tidak lulus. Hanya saja jika dia memaksa, sayang sekali kau kehilangan nyawamu dengan menerobos mekanisme, sayang sekali wajah berbunga-bunga itu. Wanita cantik itu menopang dagunya dan menatap Junjiu di tirai air dengan penyesalan yang menyedihkan. Hesang dan Zuoki saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, suara keras dan antusias terdengar, apa yang dia lakukan. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Junjiu. Semua orang melihat dan melihat bahwa Junjiu terus menembakkan jarum perak, memicu serangkaian mekanisme.
Langkah ini membuat semua orang tercengang dan bingung. Apa yang Jun Jiu lakukan? Dia tidak bisa menerobos. Apakah dia melampiaskannya? Di mata mereka tidak percaya Jun Jiu bisa menerobos. Itu adalah suara hangat yang sama barusan, dengan senyuman di atasnya. Dia berkata, "Saya tahu, dia sedang menguji mekanismenya. Pertama cari tahu berapa lantai yang dimiliki mekanisme itu, lalu hancurkan sekaligus." Berani dan cerdas. Petik 2. Benar, jika dia menerobos, dia akan mencari kematiannya sendiri. Penguasa Danzong setuju dengan kata-kata wanita cantik, sesepuh Chang Haizong. Zuoqi berkata dengan cemas, pintu masuk ke organ terlalu sulit, dia tidak boleh pergi ke sana. Selama ratusan tahun, tidak ada yang berhasil menembus pintu masuk institusi tersebut. Berapa banyak orang yang mati di tempat, dan bahkan tulangnya tidak dapat diambil. Kalau bukan karena takut mengungkap identitas asli Jun Jiu di depan semua orang. Zuoqi mau tidak mau ingin menyeret He Sang untuk menghentikan Jun Jiu. Mereka tidak menyangka keberuntungan Jun Jiu begitu buruk. Ini sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Hahaha, kenapa kita tidak bertaruh? Aku bertaruh dia bisa melewatinya, dan kamu bertaruh dia gagal. Jika aku menang, 5 kompetisi tahun ini akan diserahkan kepadaku. Harta karun Wuzong untukmu gelombang-gelombang. Semua orang menatap pembicara dengan kaget, menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh lainnya. Apakah Anda gila bertaruh bahwa Jun Jiu dapat menerobos? Kepala Danzong menamparkan meja. Oke, taruhan saja. Jangan menyesal. Jika kamu memilih Jun Jiu, kamu harus memilih sampai akhir. King Yu, Anda hanya menunggu untuk mengambil harta Anda dari Tian Wuzong. Penatua He, Anda tidak boleh menarik kata-kata. Anda, inilah yang dikatakan Tuan Anda secara pribadi. Sudut mulut He Sang berkedut, dan dia menatap seseorang tanpa berkata-kata. Ekspresinya jelas menyesal membiarkan King Yu datang ke sini. Tuan dari keluarga yang hilang ini, King Yu menyapu kerumunan, mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dan antusias. Dia mengangkat sudut mulutnya. Kita akan lihat siapa yang menang dan kalah. Aku bertaruh pada Jun Jiu. Itu tidak akan berubah. Dia melihat ke tirai air di cermin, mencoba sebentar, dan Jun Jiu akhirnya bergerak. Bab 193. Dia bergegas maju berjinjit, gaun merahnya seperti api, membakar dan mengayunkan roknya. Jun Jiu tidak tahu berapa banyak orang yang mengawasinya dari balik tirai air cermin saat ini. Dia hanya tahu bagaimana keluar semua dan tidak pernah berhenti. Kalau tidak, hal-hal ini akan menghabiskan separuh hidupnya bahkan jika dia belum mati. Dia hanya memiliki satu kesempatan. Bibir merahnya terangkat dengan arogan, dan Jun Jiu melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Satu kali saja sudah cukup. Wosh, wosh, deretan panah besi beterbangan. Jun Jiu hanya berjinjit. Panah besi itu melesat melewati tubuhnya, menembus udara dengan suara yang menusuk telinga. Berbalik, Jun Jiu menginjak dinding biru dengan satu kaki, membalik ke belakang, dan rambut hitamnya terbang menjauh. Desir, bayonet spiral pertama berputar di depan Jun Jiu. Bilah tajam yang diletakkan di sini dalam waktu lama tidak membuatnya tumpul dan berkarat. Hawa dingin hampir menyeka wajahnya, dan jika dia tidak cukup baik, kepalanya akan dibelah. Desir, bayonet spiral kedua. Jun Jiu baru saja menyelesaikan backflipnya, dan dia berhenti tepat di ujung bayonet spiral. Melihat pemandangan ini, banyak orang menahan napas, dan jantung mereka hampir melompat ke tenggorokan. Jika Anda menginjaknya, orang akan dibelah. Melihat Jun Jiu akan menginjaknya, tidak ada tempat tinggal lain. Semua orang mengepalkan tangan mereka tak terkendali, terlihat lebih gugup daripada Jun Jiu. Memutar-mutar daun dan bunga beterbangan, Jun Jiu menjatuhkan sehelai daun. Dia menginjaknya dengan ringan dengan jari kakinya, seringan dan gesit seperti kupu-kupu. Melompat keluar dan terbang keluar. Daun di bawah kakinya jatuh di ujung pisau, dan langsung terpotong menjadi dua. Di depannya adalah bayonet spiral ketiga. Jun Jiu menjentikkan jarinya, dan setiap batu kecil tersangkut di mekanismenya. Bayonet spiral yang berputar cepat tiba-tiba berhenti dengan bunyi klik. Mereka menyaksikan Jun Jiu lewat dengan begitu mudah. Setelah dia lewat, batu kecil itu hancur dan hancur oleh mekanismenya. Raja Danzong ingin memuji, tetapi tidak bisa mengatakannya. Dia bertaruh. Dia hanya bisa membuka mulutnya dan berkata dengan datar, ini cara kedua. Ada 3 cara lagi untuk masuk ke mekanisme. Itu benar, lebih berbahaya semakin jauh kamu ke belakang.
Penatua King dari Chang Haizong mengepalkan tinjunya, menatap Junjiu dengan mata lebar, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Setelah bayonet spiral, ada 3 organ. Inilah yang di mata-matai Junjiu sebelumnya. Dia terus berjalan lurus ke depan. Ledakan, api yang sangat panas muncul dari tanah. Begitu amukan api menelannya, ia harus dilahap sebelum ia rela menyerah. Junjiu berada di lautan api, raut wajahnya tidak berubah, terus berlanjut. Saya tidak melihat apa yang dia lakukan, tetapi dia hanya melangkah maju, dan langkah aneh itu sangat mudah untuk menghindari api. Sampai dia keluar, api gagal membakar salah satu sudut roknya. Semua orang di luar tirai air cermin tercengang. Akankah api ini tidak membakar orang? Junjiu keluar begitu mudah. Apakah itu bohong? Sebelum saya pulih, saya naik ke level berikutnya. Permukaan bumi dilubangi, dan ada jurang di bawahnya. Melihat ke bawah, saya melihat awan dan kabut dingin, dan saya tidak bisa melihat ujungnya sama sekali. Dan mengangkangi kedua ujung jurang hanyalah seutas tali yang sudah lama berkarat dan sekilas bisa putus. Berjalan di atas tali, setidaknya itu baja. Tali ini, saya khawatir akan putus sebelum diinjak. Mendesis. Orang tidak bisa menahan nafas. Gusong langsung memarahi, siapa yang mendesainnya? Bukankah ini gila? Bagaimana ini bisa dilewati? Apakah kamu tidak percaya padanya? Penatua Tuki menghentikan Gusong dengan satu kalimat. Sebuah wajah terlihat seperti palet, dan Gusong ingin memarahi ibunya dengan marah. Tapi tetap harus menahan diri. Dia menggertakkan giginya, itu benar. Junjiu pasti bisa berjalan. Aku tidak berani melihatnya. Aku khawatir dia akan jatuh. Song tidak bisa membantu menoleh dan bertanya pada Tuki, "Kakek Tuki, ini semua adalah ilusi. Apakah ini benar-benar akan jatuh?" "Tidak," Gusong hanya menghela nafas lega. Saya mendengar Tuki terus berkata, "Tapi dia akan mati." "MMP, bukankah ini sama saja dengan jatuh?" Gusong menutupi hati kecilnya, dia akan ketakutan setengah mati. Melihat ke samping wajah Wuxiang juga sangat pucat, Gusong merasa lebih baik sekarang. Dia menggenggam tangannya erat-erat, seolah berdoa dan percaya. Bergumam pada dirinya sendiri, "Junjiu, kamu harus pergi ke sana." Junjiu menyentuh hidungnya dengan ringan. Dia tidak masuk angin. Apakah ada yang merindukannya? Melihat ke atas dan melihat sekeliling, Junjiu memiliki perasaan yang tajam dan aneh. Dia merasa seseorang di sekitarnya sedang mengawasinya, dan setiap gerakannya jatuh ke matanya. Tapi Junjiu dengan cermat mencari inci demi inci, tetapi tidak menemukan apapun. Seolah-olah itu hanya ilusinya. Junjiu tidak tahu, ini adalah mata-mata tirai air cermin. Efeknya sama dengan kamera pengintai di kehidupan sebelumnya. Namun, dengan mengandalkan teknik sihir, sulit untuk menemukan yang tidak terlihat. Melihat kembali ke tali di depannya, Junjiu tampak dingin dan acuh tak acuh. Dia langsung mengangkat kakinya dan berjalan, dan tali busuk itu sedikit bergetar. Melihat ini, Junjiu berjongkok dan meletakkan tangannya di tali dengan ringan, dan memberitahu Junjiu bahwa persepsi itu ditransmisikan kembali. Talinya akan putus. Serang selagi setrika masih panas. Ayo. Mengangkat kakinya, Junjiu berjalan seperti terbang, setiap langkahnya sangat mantap. Semua orang melihat bahwa kakinya sangat cepat, dan mereka tidak takut sama sekali karena berdiri di jurang. Wajah acuh tak acuh dan tenangnya seperti berjalan di tanah datar. Lihatlah Junjiu, dan lihatlah tali yang bergetar di bawah kakinya. Terlepas dari apakah taruhan pada Junjiu menang atau kalah, semua orang berkeringat saat ini. Sindao, Junjiu ini benar-benar berani. Melihat setengah jalan, tali itu akhirnya tidak tahan. Tidak peduli seberapa ringan Junjiu, tidak peduli seberapa rendah kekuatan pijakannya. Tali itu tidak bisa menahan lagi. Dengan suara retak seperti saraf yang patah, Kiki menarik napas dalam-dalam dan menatap dengan mata terbelalak. Tali putus. Junjiu tidak memiliki pijakan, dan jatuh tanpa kejutan apapun. Tapi dia sudah siap dan segera merespons. Meraih tali yang putus, Junjiu Dai sedikit mengernyit. Langkah di tepi tebing dan memanjat dengan cepat. Retak, tali di tangannya putus lagi. Hanya tangan kanan Junjiu yang tersisa memegang batu yang menonjol di tebing. Melihat ke bawah, ada jurang maut di bawah kaki Anda. Junjiu bisa merasakan angin dingin yang tajam bertiup di wajahnya. Dia melihat ke atas.
kekuatan spiritual menyebar ke seluruh tubuh, menghilangkan AC. Akhirnya, Kiki berkumpul di telapak tangan dan kaki. Tubuh Junjiu membungkuk seperti busur, dan dia menembak dengan keras. Bergegas menaiki tebing, backflip mendarat di tanah dengan mulus. Tapi ini masih jauh dari selesai. Saya tidak tahu betapa sakitnya orang yang merancang pintu masuk agensi itu, kantor surat kabar. Level terakhir sebenarnya tepat di sebelah tepi tebing. Melihat Junjiu baru saja memanjat, deretan dinding besi berduri langsung memenuhi ruangan. Sangat bergegas menuju Junjiu. Kecepatannya secepat angin, dan itu ada di depan Anda dalam sekejap mata. Tersedak Junjiu menghunus pedangnya, Bai Yue menebas dengan pedang, dan energi pedang yang mengejutkan merobek kekosongan. Kekuatan spiritual berkumpul di dalamnya, dan kekuatan penghancur membelah dinding besi berduri menjadi dua dengan satu pedang. Junjiu menurunkan tangannya untuk menyingkirkan pedangnya, dan berjalan melewati celah dengan ekspresi tenang. Dia berhasil melewati level dan memasuki labirin. Orang-orang di luar tirai air di permukaan cermin masih tercengang, menyaksikan semua orang kembali sadar. Sangat mengasyikkan dan menakutkan. Bab 194. Tepuk tangan. Hingga tepuk tangan memanggil kembali dewa-dewa mereka. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, King Yu tertawa dan berkata, "Saya ingin mengaku kalah. Tahun ini, saya akan memimpin kompetisi 5 sekte. Anda dipersilakan untuk datang ke sekte Tianwu saya untuk bermain gelombang, semuanya." "2.2. Batuk-batuk, Suzerain, apakah kamu benar-benar ingin mengadakan 5 kompetisi besar?" He-sang terbatuk datar dan menatap King Yu dengan cemberut. "Tentu saja, setiap tahun Anda menyelesaikan rotasi 4 sekte, dan tahun ini adalah waktu untuk Tian Wuzong saya. Apakah Anda ingin terus berjudi? Saya masih memilih Junjiu untuk menang, dan tidak ada yang boleh bersaing dengan saya." "Hahaha, Junjiu benar-benar bagus. Bintang keberuntunganku." Dia melihat ke tirai air di cermin, alisnya terangkat. Di aula utama, hanya King Yu yang masih muda dan tidak pada tempatnya. Tidak ada yang bisa percaya bahwa dia adalah raja ketika dia ditarik keluar. Tapi tidak ada yang berani memprovokasi dia, orang gila, dan kelompok orang gila Wu dari Tian Wuzong di belakangnya. He-sang mungkin adalah orang normal yang menyedihkan yang lahir di Tian Wuzong. Melihat semua orang menatapnya, He-sang terbatuk. "Apakah kamu masih bertaruh? Berjudi?" "Aku tidak percaya Junjiu selalu seberuntung itu. Pesona musim dingin tidak begitu mudah ditemukan. Selain itu, kudengar banyak orang ingin menyusahkan orang bijak Junjiu ini. Orang-orang lebih berbahaya daripada susunan ilusi labirin," kata Penatua Danzong. "Itu benar, mari kita lanjutkan menonton." Penatua King juga menolak untuk mengaku kalah. Kekuatan dan keberuntungan sangat diperlukan untuk melewati level. Bisakah Junjiu melanjutkan? Meninggalkan pintu masuk, tabir ilusi labirin diangkat di depan Junjiu. Dinding biru pucat menjadi lebih tinggi dan lebih lebar, dan pemandangan di depannya terbuka. Itu adalah lautan rumput. Tanpa pengawasan, rumput liar tumbuh sembarangan, mencapai setengah tinggi pinggang seseorang. Itu setengah pinggang orang dewasa. Begitu Junjiu masuk, rumput liar mencapai dadanya. Melihat ke atas, ada gulma seperti itu ke segala arah. Untuk keluar dari sini, ada 3 pintu masuk yang terbuka di labirin di sisi berlawanan. Junjiu mengoceh dengan ringan, ini benar-benar merepotkan. Rerumputan terlalu tinggi dan liar, yang berarti masalah yang tak terhitung jumlahnya dapat disembunyikan di dalamnya. Dan dia benci masalah. Bai Yue terhunus, dan Junjiu menebas dengan pedangnya. Sasha, dengan dia sebagai pusatnya, rumput liar di semua sisi menyusut 2/3 dalam sekejap. Hanya jarak ke betisnya yang tersisa. Junjiu merasa lega, tidak terlalu buruk. Berjalan sepanjang jalan, menebas sepanjang jalan. Junjiu tidak tahu bahwa gaya aktingnya yang sederhana dan kasar membuat sekelompok orang tercengang. Sudut mulut mereka berkedut, ingin menegur tetapi tidak dapat menemukan kata-kata. Tidak tahu apakah dia benar atau salah. Apakah dia tidak takut mengejutkan ular itu? Pedang lain diayunkan ke bawah. Saat rumput liar pecah, Junjiu mendengar suara pedang yang ditancapkan. Saat berikutnya, Yijian menyerbu dengan dingin dan ganas. Dengan tatapan tajam di matanya, Junjiu membalik pergelangan tangannya dan menghunus pedangnya untuk memukulnya. Ledakan, kekuatan spiritual meledak di sekitar mereka berdua. Bilah rumput yang patah berterbangan ke segala arah seperti hujan.
Junjiu mengangkat matanya dengan dingin, dan mengerutkan kening saat melihat orang itu datang. Orang nomor satu di negara Sangyi, Yan Hai, seorang guru spiritual tingkat ketiga. Pada saat ini, mata Yan Hai merah, seolah dia sudah gila. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghunus pedangnya dan menebas. Triknya kejam, sama seperti Junjiu adalah musuh pembunuh ayahnya. Saat bertarung dengan pedangnya, Junjiu mengangkat alisnya dan berkata, "Apakah kamu mengambil ekstasi?" Yan Hai tidak tahu mengapa dia mendapatkan ekstasi, dan kehilangan akal sehatnya. Kemudian saya bertemu dengannya di sini lagi, dan segera membunuhnya sebagai musuh. Junjiu tidak tertarik pada mengapa Yan Hai dibius dengan ekstasi. Yang dia minati saat ini adalah ilmu pedang Yan Hai. Dia sangat kuat, dia jelas bukan murid Jianzong, tapi dia lebih kuat dari 4 murid Jianzong yang pernah ditemui Junjiu sebelumnya. Ilmu pedang itu tajam dan dingin, bahkan jika Anda kehilangan akal dan menjadi gila. Tembakannya tidak berantakan sama sekali, menghalangi tubuh Junjiu di setiap gerakannya. Jika dia sadar, dia hanya akan menjadi lebih kuat. Di luar tirai air cermin, Zuoki hanya bisa tegang. Dia menatap Junjiu dan Yan Hai tanpa berkedip. Seorang ahli dalam hal ini, ilmu pedang Junjiu dan Yan Hai sangat menarik perhatiannya. Juga orang lain menatap pemandangan ini. Anda bertanya kepada orang lain. Junjiu tidak bisa melihatnya sendiri, jadi kenapa repot-repot dengan orang lain? Dalam sekejap mata, Junjiu dan Yan Hai telah melakukan banyak gerakan. Mereka tampaknya seimbang, tetapi pada kenyataannya Junjiu belum mengerahkan kekuatan penuhnya, dan Yan Hai kehilangan kemauannya dan kekuatannya tidak stabil. Orang tidak bisa tidak menantikan, kegembiraan seperti apa jadinya jika mereka keluar semua. Perasaan memata-matai dalam kegelapan menjadi lebih kuat lagi. Junjiu mengerutkan keningnya dengan sedih. Dia menatap Yan Hai dengan mata dingin. Saatnya untuk mengakhiri. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Berdengung. Bai Yue berdengung, seolah menanggapi Junjiu. Kekuatan spiritual berkumpul ke dalam tubuh pedang. Junjiu memandang Yan Hai dengan dingin saat dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Seperti salju yang mencair menjadi air. Gerakan pedang Yan Hai dengan mudah diselesaikan, dan tren Bai Yue terus berlanjut. Dengan satu tebasan, Yan Hai bahkan tidak bisa memegang pedangnya. Pedang tajam di tangannya terbang keluar, dan Bai Yue berada dalam situasi yang sangat kuat, meninggalkan bekas pedang yang dalam di dadanya. Menghindari, Junjiu muncul di depan Yan Hai. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Yan Hai. Engah. Yan Hai memuntahkan darah dan terbang mundur. Sebelumnya, mereka bertarung untuk waktu yang lama, tetapi hanya butuh 2 langkah untuk mengakhiri kebenaran. Junjiu mengguncang pergelangan tangannya dengan ringan, mengibaskan manik-manik darah di tubuh Bai Yue Jian. Dia bahkan tidak melihat Yan Hai, dia akan pergi. Saat ini, sebuah suara menyakitkan memanggil Junjiu, "Tunggu." Hah? Junjiu merendahkan, menatap Yan Hai dengan dingin. Pedang ini melukai Yan Hai dengan serius, tetapi itu juga memungkinkannya untuk memulihkan sedikit kejelasan dari rasa sakitnya. Yan Hai terbaring di tanah, dia memuntahkan darah. Menatap Junjiu, dia berkata, "Kamu seorang apoteker, kan? Bantu aku akan memberitahumu petunjuk tentang Dong Diehua." Petik 2, petunjuk Dong Diehua. Junjiu berkedip. Ya, bagaimana dia bisa lupa bahwa orang nomor 1 di 10 negara akan mengetahui petunjuk tentang Dong Diehua. Dan yang mereka ketahui berbeda, sehingga mereka dapat terstimulasi untuk saling membunuh dan mendapatkan petunjuk untuk menemukan Dong Diehua. Singkirkan Bai Yue. Junjiu berjalan mendekat dan menginjak bahu Yan Hai. Menginjaknya ke tanah, Junjiu mencibir dan sembrono. Dia berkata, "Kamu seperti ini sekarang. Aku bisa menyiksamu dan memaksamu untuk berbicara. Mengapa aku harus menghabiskan waktu untuk menyelamatkanmu?" "Tidak tahu," kata Yan Hai. Dia tampak bingung dan berjuang. Dia masih di bawah kendali ekstasi. Hanya mengandalkan kemauan kuat saya berjuang untuk mendapatkan sedikit kejelasan dan meminta bantuan. Yan Hai mengatupkan giginya, memanfaatkan rasa sakit yang parah di dada dan bahunya, mencoba membuka matanya lebar-lebar. Yan Hai berkata, "Jika kamu menyelamatkanku, aku akan memberitahumu." Begitu dia membuka mulutnya, Junjiu menunjuk ke sebuah pil yang jatuh ke mulut Yan Hai. Yan Hai benar, dia dibius dengan ekstasi dan kehilangan akal sehatnya. Mungkin dia bisa berbicara,
tetapi tidak ada jaminan bahwa apa yang dikatakan Yan Hai benar atau salah. Jun Jiu tidak mau repot dengan berita palsu. Mundur 2 langkah, Jun Jiu menatap Yan Hai dengan dingin. Ramuan itu bekerja dengan cepat, dan setelah Yan Hai terengah-engah beberapa saat, ekspresi di matanya berangsur-angsur hilang dan kembali ke warna dingin dan tajam. Dia segera mengetuk titik akupuntur di dadanya untuk menghentikan pendarahan, dan mengeluarkan ramuan untuk menyembuhkan lukanya. Yan Hai menatap Jun Jiu, "Terima kasih. Apa petunjukmu?" Jun Jiu bertanya dengan dingin. Bab 195. Bunga musim dingin seperti air, kata Yan Hai. Jun Jiu sedikit menyipitkan matanya. Apakah Daffodil menyukai air? Ini terkait dengan petunjuk yang didapatnya. Pesona musim dingin tidak ada di tanah. Tidak ada yang salah dengan tidak berada di tanah tetapi di dalam air. Kemudian dia hanya perlu menemukan tempat dengan air, dan dia dapat menemukan pesona musim dingin. Setelah Jun Jiu mengetahui petunjuknya, dia berbalik dan pergi. Yan Hai yang melihatnya tercengang sejenak, dia membuka mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Jelas dia tidak berharap Jun Jiu pergi begitu saja, dan dia bahkan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia bahkan tidak penasaran untuk bertanya, siapa yang memberinya ekstasi. Yan Hai tidak bisa membantu tetapi sampai pada kesimpulan. Jun Jiu sangat kejam. Mengedipkan matanya, Yan Hai menarik napas dalam-dalam dan berdiri sambil memegangi dadanya. Petunjuknya memberitahu Jun Jiu, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Saya tidak bisa lagi tinggal di tempat saya sekarang, saya harus menemukan pesona musim dingin. Semakin jauh di belakang, semakin besar kemungkinan gagal. Jun Jiu adalah salah satu saingannya. Jun Jiu tidak tertarik dengan apa yang dipikirkan Yan Hai. Dia menyeberangi lautan rumput dan memasuki labirin. Di labirin yang kusut, selalu ada pertigaan yang tak terhitung jumlahnya di depan, membawa orang ke jalan buntu atau jalan yang tidak diketahui di depan. Dia selalu memilih jalan dengan kelembaban tinggi. Sepanjang jalan, Jun Jiu juga menemukan danau atau kolam, tetapi tidak ada jejak bunga aster musim dingin. Tapi dia punya sesuatu yang lain untuk ditemukan. Mendorong kembali daun anggur dengan ujung jarinya, Jun Jiu dengan ringan menggosok takik di dinding. Ini adalah tanda dia setuju dengan Yun Qiao, Jun Xiaolei, Gusong dan yang lainnya sebelum pergi ke pegunungan. Meski dalam pembunuhan terakhir oleh Greedy Wolf, tanda ini tidak digunakan. Tapi sekarang, seseorang meninggalkan tanda untuk memandu jalan. Saya tidak tahu apakah itu Jun Xiaolei atau Yun Qiao. Jun Jiu segera mengikuti tanda itu ke depan. Crash! Jun Jiu mendengar suara air mengalir dan langkah kaki yang ragu-ragu. Dia mempercepat langkahnya dan memutar tikungan di depannya dalam 2 atau 3 langkah. Segera, matanya tiba-tiba terbuka, dan sebuah danau luas muncul di mata Jun Jiu. Selain danau ini, ada juga Jun Xiaolei. Jun Xiaolei tidak memperhatikan pendekatan Jun Jiu. Dia berlama-lama di tepi danau, menatap ke tengah danau dengan keraguan, kecemasan, dan kegembiraan. Jun Jiu mengambil beberapa langkah lebih dekat dan mengikuti pandangannya. Bunga yang bergoyang di tengah danau adalah aster musim dingin. Pesona musim dingin ada di sini. Menyipitkan matanya sedikit, Jun Jiu mengerti mengapa Jun Xiaolei ragu-ragu di sini. Dia berkata, tidak bisa berenang. Jun Xiaolei segera menjawab. Dia mengeluarkan belati dari pinggangnya, menoleh dan menatap orang itu dengan kejam. Namun, ketika matanya tertuju pada Jun Jiu, mata Jun Xiaolei melebar karena terkejut. Kakak Jiu, kamu tidak menyadari ada seseorang di sana sampai aku berbicara. Jika itu orang lain, kamu akan kehilangan nyawamu sekarang. Jun Jiu berjalan mendekat dan mengusap rambut Jun Xiaolei dengan tangannya. Lembut, tapi tidak cukup rambut Xiaowu lembut dan nyaman. Jun Jiu tiba-tiba merasa telapak tangannya kosong, dan segera mengambilnya kembali. Jun Xiaolei tidak membantah, tetapi mengangguk dengan patuh. Iya, aku pasti akan mengingatnya, dan aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Saudari ke-9, lihat, aku menemukan daikon musim dingin. Itu ada di tengah danau, tapi aku tidak bisa berenang, jadi aku tidak bisa melewatinya. Jun Xiaolei, kesal angkat bahumu. Jika bukan karena dia tidak bisa berenang, dia akan pergi ke danau pagi-pagi sekali. Anda dapat menghapus level jika Anda menemukan daisi musim dingin. Yun Qiao diam-diam melirik Jun Jiu, berpikir dari lubuk hatinya. Dia bertaruh dengan Yun Qiao tentang siapa yang bisa menyelesaikan level terlebih dahulu.
Orang yang menyelesaikan level terlebih dahulu pasti akan mendapatkan bantuan dan pujian dari suster ke-9, dan dia, Jun Xiaolei, pasti akan menang. Jun Jiu menatap Dong Dai di jantung danau. Musim dingin cantik dia tiba-tiba berkata, untung kamu tidak bisa berenang. Hah? Jun Xiaolei tampak bingung. Jun Jiu hendak membuka mulutnya untuk menjelaskan padanya. Pendengarannya yang tajam menangkap suara langkah kaki. Jun Jiu diam dan mendongak. Segera, 3 orang berbalik dari sudut. Begitu mereka melihat Jun Jiu dan Jun Xiaolei, mereka langsung waspada. Seseorang berkata, "His, gadis kecil yang cantik, kenapa kita tidak hehe?" Petik 2, diam. Kamu, apakah kamu tahu siapa dia? Tangan suci Jun Jiu, bahkan mengalahkan Murong Nanjin, bahkan di depan dari wakil penguasa Jianzhong. Siapapun yang berani mencekik leher seseorang. Jika kamu ingin bunuh diri, jangan bawa kami bersamamu. Seseorang mengenali Jun Jiu dan buru-buru memarahi rekan satu timnya dengan kaget. Mendengar hal tersebut, orang yang berbicara lebih dulu langsung diam dan menciut. Jun Jiu bukanlah sesuatu yang berani diprovokasi oleh semua orang. Hanya karena dia bisa mengalahkan Murong Nanjin, jika dia bukan guru spiritual tingkat ketiga, siapa yang berani mencari-cari kesalahan? Pada saat ini, rekan satu tim lainnya berteriak, lihat apa itu? Ini bunga aster musim dingin. Petik 2, bunga aster musim dingin di danau menarik perhatian mereka bertiga. Mereka menatap lurus ke arah itu, mata mereka meneteskan air liur. Sambil menatap Jun Jiu dengan waspada, dia dengan rakus berjalan menuju danau. Melihat ini, Jun Xiaolei menjadi cemas. Kakak ke-9, mereka ingin mengambil bunga aster musim dingin. Lepaskan mereka. Jun Xiaolei ingin bertanya kenapa. Tapi saat dia mendongak dan melihat ekspresi dingin Jun Jiu, dia membuka dan menutup mulutnya. Kemudian dia menoleh untuk melihat ke tengah danau, dengan penyesalan dan penyesalan di wajahnya. Jika dia bisa berenang, nikmati pesona musim dingin di pagi hari. Itu tidak akan murah untuk para bajingan ini. Mereka melihat bahwa Jun Jiu tidak berniat berkelahi. Segera, dia melompat ke danau satu demi satu, dan berenang menuju Dong Dai Hua. Hanya ada satu bunga daisy musim dingin, dan mantan rekan satu tim benar-benar mulai berkelahi satu sama lain saat mereka masuk ke danau. Darah berlumuran di air danau. Jun Xiaolei tidak tahan dan ingin memalingkan muka. Sebuah tangan terulur untuk mencubit dagunya, lihat dengan mata lebar. Oke, Jun Xiaolei melihat kata-kata Jun Jiu dengan patuh. Melihat ini, Jun Xiaolei melebarkan matanya karena terkejut. Dia mengulurkan jarinya dengan tak percaya dan menunjuk ke arah tengah danau, tapi dia terdiam beberapa saat. Jun Jiu, bunganya sudah habis, kan? Benar, Kak Jiu, musim dingin aster sudah habis. Tapi mereka belum mendapatkan musim dingin bunga aster, kenapa sudah hilang? Petik 2, karena bunganya palsu, Jun Jiu menjelaskan dengan dingin. Jun Xiaolei bahkan lebih bingung. Bunga itu palsu, menabrak. Suara percikan air tiba-tiba terdengar di telinga mereka, dan mereka melihat ke dalam danau. Saya melihat pemandangan yang mengerikan. Seekor ikan besar dengan panjang 3 meter melompat keluar dari danau, dengan gigi bergerigi di mulutnya. Gigit salah satunya menjadi 2 dengan 1 gigitan. Dengan tamparan ekor yang ganas, 2 orang lainnya langsung difoto ke dalam danau. Ada percikan air, dan danau itu berlumuran darah merah darah. Tak satu pun dari ketiga orang itu maju lagi, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak minta tolong. Jadi mereka menghilang begitu saja. Tak perlu dikatakan akhirnya, Jun Xiaolei sudah melihatnya, mereka dimakan oleh ikan besar, menelan air liurnya. Jun Xiaolei ketakutan dan bingung. Kakak ke-9, apa ini? Ikan intan gigi gergaji binatang roh tingkat ketiga. Dam musim dingin yang Anda lihat itu palsu, karena ia tumbuh di tengah danau, tetapi bahkan tidak memiliki pantulan. Ikan intan gigi gergaji memiliki bakat dan kaleng kabut hantu tercipta di danau, yang membuat orang melihat apa yang paling Anda inginkan di hati Anda. Ini bunga baku musim dingin. His, untungnya, aku tidak bisa berenang. Dia, dibandingkan dengan nasib 3 orang yang tamak, Jun Xiaolei naif tetapi juga sangat beruntung. Jun Jiu tersenyum, berbalik dan berkata, ayo pergi, temukan bunga aster musim dingin yang asli. Bersambung.